Ya, assalamualaikum sahabat-sahabat, selamat pagi. Kita awali dengan mengucap syukur alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada kesempatan pagi hari ini. Uh, Idul Kurban, hari raya Tasyrik sudah, Yaumul Tasyrik sudah berlalu, sahabat-sahabat. Sehingga bagi kita yang terkadang terlibat dalam jagal tahunan, itu pun sudah berlalu. Sebelum kita mulai pembicaraan kita pada pagi hari ini, kita awali dulu mengucap syukur dengan ngopi kopi robusta Lampung Barat. Bismillah. Dan sebatang kretek Ci Samsu. Baik, sahabat-sahabat, kita di sini akan sedikit mengupas bagaimana tentang perawatan pasca kita menggunakan bilah. Tentunya bilah yang kita gunakan biasanya terkena darah, terkena lemak dan sebagainya, guris daging dan sebagainya, sehingga setelah perawatan penggunaannya tadi, kita perlu perawatan, sahabat-sahabat. Nah, ini sebagai contoh. Bilah ini kemarin yang sudah kita gunakan untuk beribadah sebagai alat kurban. Nah, ini bilahnya dari perwilis. Nah, idealnya ini perwilis ini ketika sudah diasah secara maksimal, ketajamannya insya Allah mampu 20 ekor kambing tanpa asah. Begitu. Apa sih? Tentunya setelah kita gunakan, di sini harus kita bersihkan, sahabat-sahabat. Pembersihannya bagaimana? Di sini kita cuci dulu. Cuci dengan sabun, baik itu sabun mandi ataupun sabun yang ada deterjennya yang menggunakan untuk pembersih lemak dan darah. Misalkan sejenis Sunlight, Mama Lemon dan lain sebagainya. Misal ini. Tuh. Dan kami kurang merekomendasikan menggunakan deterjen keras jenis Runiso bubuk, Daya dan sebagainya, karena ini akan berpengaruh kepada bilah. Begitu. Kemudian di situ bagaimana perawatannya setelah itu? Kalau kita takut di sini ada bilahnya yang bermasalah atau terbentur atau seperti apa, kita cek dengan batu asan kita grade 6000 seperti ini kira-kira bentuknya. Dia agak hitam-hitaman dan halus. Kita cek. Ceknya bagaimana caranya? Begini. Tarik ya, sahabat-sahabat ya. Nah, tarik lagi. Terus jika kita tidak merasakan ada sesuatu hal yang greget di situ, nah, kita lakukan sekitar 20 sampai 30 kali dan sudah cukup. Kita lanjutkan dengan stropping. Stropping itu macam-macam bentuknya, sahabat-sahabat. Ada yang seperti ini, ada yang kecil, ada yang sebentar, mana lagi? Nah, ini udah bentuk ukuran sedang karena dia dua sisi, sahabat-sahabat, kanan kiri kulit semua. Ini seperti ini. Kita stropping, sama cara stroppingnya sama. Kita tarik, nah, kita dorong ya, dorong ke sini, tarik ke sini, sehingga berlawanan dengan mata tajamnya. Dorong, tarik. Begitu cara penggunaan stroppingnya dengan tekanan yang sedang saja, jangan terlalu kuat, jangan terlalu lemah. Kita stropping. Terus ketika kita sudah merasa cukup, kita kembali lagi stropping, lap dan lain sebagainya bisa. Di mata tajamnya, sahabat-sahabat. Nah, di mata tajamnya kita stropping, mata tajamnya. Setelah itu kita tes ketajamannya. Sudahkah ketajamannya kembali seperti semula? Kita menggunakan kertas daur ulang saja, tidak apa-apa. Bismillah, coba. Nah, setiap sudutnya, dari sudut sini kita coba. Oh, masuk. Sudut sebelah sini kita coba tajam. Sudut atasnya lagi, atasnya lagi,
atasnya lagi, dan seterusnya. Ternyata tajam. Setelah itu kita bisa menggunakan wax. Wax itu apa? Jenis lilin. Lilin dari salah satu bahan dasarnya yaitu lilin lebah, seperti ini tampilannya. Ini bisa kita oleskan di mata bilahnya seperti ini, seperti kita mengoleskan bedak, kita oleskan. Wax ini lebih tahan lama dia, artinya jika ini kita gunakan tahun depan misalnya, tidak ada yang minta bantuan kita untuk menyembelih akikah atau sejenisnya, ini cukup mumpuni dan ini higienis serta food grade, aman untuk makanan begitu ya. Ini satu, ini kita bisa pakai wax. Atau kalau kita tidak memiliki wax, ya, kita tidak memiliki wax lilin ini, kita bisa pakai ini, minyak singer, ya. Jadi tidak perlu menggunakan minyak misik atau sejenisnya, tidak. Nah, minyak singer kita oleskan di sini. Dan bisa kita ratakan dengan kuas ataupun dengan lainnya gitu, kita ratakan nih. Nah, kita ratakan. Untuk apa kegunaan minyak ini untuk melapisi bilah kita agar tidak mudah lembab dan terkena potensi-potensi karat, karena namanya baja karbon itu wilis, kikir dan sejenisnya tetap berpotensi berkarat gitu, sahabat-sahabat. Potensi karatnya lebih tinggi daripada baja modern. Baja modern tetap bisa berkarat tapi tidak setinggi ini gitu. Baik, di situ. Setelah itu kita tutup, kembalikan ke sarungnya, dan bisa kita gunakan kapanpun saat kita membutuhkannya. Bahkan insya Allah bertahan sampai 6 sampai 10 bulan. Tinggal kita lagi di kurang sekitar 10 bulan ini kita lihat apakah ada kotoran yang menempel atau tidak. Baik, demikian pembahasan kita pada pagi hari ini tentang perawatan bilah pasca kita gunakan untuk kegiatan kita kemarin. Baik, akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.